Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 13 September 2024 merupakan peringatan wajib Santo Yohanes Chrysostomus, Uskup Pujangga Gereja. Bacaan dibawakan oleh Natasha Brenda, Mazmur dilantunkan oleh Antonia Jovita Ari, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur atas semua anugerah-Mu, khususnya selama istirahat kami sepanjang malam tadi. Kini kami akan memulai dengan hari yang baru. Kami mohon dengan rendah hati, limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami, dan doronglah kami selalu untuk menjalankan perintah-Mu. Semoga kami Kau hibur selama kehidupan sekarang ini, dan Kau izinkan menikmati kebahagiaan yang akan datang. Jauhkanlah kami dari mara bahaya yang akan membahayakan iman kami kepadamu. Dampingilah kami sepanjang hari ini, agar seluruh hidup kami selaras dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bab 9 ayat 16-19, dilanjutkan ayat 22b sampai 27. Saudara-saudara, memberitakan Injil bukanlah suatu alasan bagiku untuk memegahkan diri. Sebab bagiku itu suatu keharusan. Celakalah aku bila aku tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, maka pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sebab sekalipun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku dapat memenangkan orang sebanyak mungkin. Bagi semua orang, aku menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antaramu. Segala-galanya itu kulakukan demi Injil, agar aku mendapat bagian di dalamnya. Tidak tahukah kalian bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kalian memperolehnya. Tiap-tiap orang yang mengikuti pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku berlari bukan tanpa tujuan, dan aku bertinju bukan dengan memukul sembarangan. Sebaliknya, aku melatih dan menguasai tubuhku sepenuhnya. Jangan sampai aku sendiri ditolak sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Demikianlah sabda Tuhan.
akan pelataran Tuhan. Jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Bahkan burung pipit mendapat tempat, dan burung layang-layang mendapat sebuah sarang, tempat mereka menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Berbahagialah para peziarah yang mendapat kekuatan daripada-Mu, yang bertolak dengan penuh gairah. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Sebab Tuhan Allah adalah benteng dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikannya dari orang yang hidup tidak bercela. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Sabda-Mu, ya Tuhan, adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 6, ayat 39 sampai 42. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang?
seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Jadilah penuntun yang bijak. Renungan dibawakan oleh Robertus Suparjo. Bapak Ibu kaum muda, remaja, dan anak-anak, teman seperjalanan di dalam iman. Salam damai Kristus. Bacaan hari ini mengajarkan kepada kita tentang sikap bijaksana. Yesus menyajikan kepada para murid bagaimana mereka harus membangun relasi dengan orang lain. Pada ayat 39 dan 40, Yesus mengajak kita untuk mawas diri sehingga kita dapat membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Yesus mengingatkan para murid untuk tidak merasa serba tahu. Jangan-jangan kita ini memang buta dan tidak dapat melihat sesuatu dengan jelas. Bagaimana kita akan menuntun orang lain jika kita sendiri buta? Maka perlu kita membuka mata, memiliki pemahaman dan wawasan yang cukup untuk menuntun orang lain sehingga tidak menyesatkan, melainkan menyelamatkan. Kita diingatkan untuk berusaha menjadi lebih baik dahulu agar kita dapat membawa orang lain menuju pada kebaikan dan keselamatan. Yesus melanjutkan, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Orang mesti berupaya dengan sungguh-sungguh agar tamat, memiliki atau menguasai wawasan yang dibutuhkan untuk menuntun orang lain. Kita dapat membantu orang lain sampai pada Allah jika kita dekat dengan Allah. Sebaliknya, kita tidak bisa menuntun orang sampai pada Allah jika kita sendiri tidak dekat dengan Allah. Inilah pewartaan iman Kristiani. Dengan menyadari kedua hal itu, kita akan mampu hidup berbela rasa, solider, dan toleran dengan orang lain dalam masyarakat. Pada ayat 41 dan 42, Yesus mengingatkan agar kita tidak terlalu mudah untuk menyalahkan orang lain. Kecenderungan manusiawi, sekecil apapun kesalahan orang lain mudah kita lihat. Seringkali kita tidak mampu melihat kelemahan dan kesalahan sendiri. Kita mudah mengatakan kelemahan orang lain, apalagi kesalahan itu dilakukan oleh orang yang tidak disukai. Bahkan ada kecenderungan untuk mencari-cari kesalahan yang ada padanya. Ada pepatah yang mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak tampak, jarum di seberang lautan tampak. Pepatah ini selaras dengan apa yang dikatakan Yesus. Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Begitu mudahnya kita melihat kesalahan orang lain, tetapi sulit melihat diri sendiri. Maka Yesus meminta,
Keluarkanlah dahulu balok di matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Artinya, kita buang penghalang kita buang egoisme, kesombongan, supaya kita dapat membantu orang lain. Untuk mengukur perilaku orang lain, kita perlu melihat diri sendiri. Sebelum kita menunjukkan kekurangan atau kesalahan mereka, kita mesti melihat tentang kualitas dan perilaku hidup kita sendiri. Hari ini, Tuhan mengingatkan kita agar menghidupi jati diri sebagai orang beriman Kristiani. Jika kita ingin menghasilkan buah-buah yang baik, tentulah diawali dengan menanam pohon yang berkualitas baik pula. Bangunlah hati yang benar, maka buah-buah yang akan dihasilkan adalah kebenaran. Pelajaran yang kita peroleh hari ini, orang yang sungguh beriman Kristiani tidak akan menggunakan banyak waktunya hanya untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Kita disadarkan untuk mau introspeksi diri terlebih dahulu dan berkontribusi secara positif untuk perkembangan hidup orang lain. Semoga kehadiran kita menjadi saluran rahmat, bukan menjadi penghambat rahmat. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kasih, tambahkanlah roh kebijaksanaan pada diri kami sehingga kami mampu untuk bercermin diri sebelum menegur orang lain. Semoga kami tidak mudah untuk menghakimi sesama kami karena merasa diri sebagai orang yang saleh dan taat menjalankan ajaran iman. Ampunilah kami karena kami seringkali keras kepala dan sombong, sering merasa nyaman dengan hidup kami, sehingga sulit terbuka untuk Engkau bentuk seturut kehendak-Mu. Jadikanlah kami menjadi manusia yang berani berubah dan menerima perubahan demi kemuliaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.